Halo teman-teman, kembali lagi di channel Manga kita. Mari kita lanjutkan mereview manga Gachiakuta dan sekarang kita lanjut dari chapter 40 sampai chapter 47. Kita flashback, suatu hari Amo masih kecil bersama ibunya. Amo terlihat senang melihat seekor burung hitam di atas. Lalu ibunya mengatakan kepada Amo kalau burung itu tidak akan jatuh cinta padanya. Amo bertanya, "Kenapa?" Lalu Amo langsung benci burung itu, dan dia tidak henti menjelekkan burung tersebut. Lalu ibunya membawa Amo. Amo berkata, "Kita mau kemana?" Ibunya menjawab kalau dia akan pergi ke tempat semua orang akan menyukai Amo. Kemudian mereka bertemu orang bapak-bapak di sana. Ibunya berkata, kalau jika bukan karena orang ini, tidak ada seorang pun yang akan mencintaimu. Kau pasti bahagia. Seketika Amo bahagia sekali, dan di sini kita melihat ibunya menerima uang dari orang tersebut dan Amo ikut dengan orang asing. Di perjalanan, Amo bertanya mereka akan pergi kemana. Orang itu menjawab, ada sebuah rumah yang sempurna untukmu. Tidak ada seorang pun yang akan menghalangi kita. Kau tidak bisa pergi keluar karena di luar berbahaya. Amo kagum melihat tempat ini dan akan menunjukkan ini pada ibunya. Tapi orang itu sambil menggigit jarinya mengatakan, "Ibumu sudah menyerah untuk dekat denganmu. Mulai sekarang ini akan menjadi tempatmu. Aku akan berimu makan selamanya." Orang itu menunjukkan banyak foto, baju, dan makanan kepada Amo. Lalu orang itu mengatakan kalau tempat ini dulunya digunakan untuk melakukan ritual, jadi kita akan melakukan ritual itu bersama. Amo mengatakan jantung Amo berdetak dengan cepat. Ketika kita melakukan itu, orang itu berkata, "Itu adalah cinta yang hebat. Kau jatuh cinta padaku." Seketika Amo sangat senang kalau ini adalah cinta. Kita bisa tebak kalau ini mereka telah melakukan hubungan terlarang. Padahal Amo masih kecil dan polos dan orang ini telah memanfaatkannya hingga Amo besar. Kemudian, setelah mereka melakukan itu, tiba-tiba datang seseorang yang menggunakan topeng. Topeng yang sama telah membunuh Rekto. Ternyata dia tidak sendiri. Paman Amo terlihat sangat marah karena beraninya mereka masuk ke sini tanpa izinnya. Kita lihat paman ini menggunakan sepatu yang digunakan Amo saat ini. Namun di saat paman ini menyerang pria bertopeng itu bergerak lebih cepat dan menjatuhkan paman dengan satu pukulan. Kemudian mereka membuka sepatu paman tersebut dan berikannya kepada Amo. Dia berkata, "Benda ini lebih pantas untukmu. Sesuatu yang keluar dari dalam hatimu ini akan menutupi celah itu. Lagi pula tempat ini yang paling dekat. Nona muda, sampai waktunya tiba, aku akan minjamkan itu. Gunakanlah dengan hati-hati." Kemudian salah satu dari dia mengeluarkan sayap seperti malaikat, dan mereka akhirnya pergi ke surga. Namun paman ini kembali bangun dan mulai menyakiti Amo dan minta sepatunya dikembalikan. Tapi tiba-tiba hati Amo tergerak kalau sepatu ini miliknya. Sekarang tidak akan memberikannya kepada siapapun. Lalu kita kembali ke masa sekarang. Terlihat Rudo datang malu-malu ingin minta maaf. Polo mengatakan dari mana saja, padahal wanita ini dari tadi berbicara mengenai informasi yang Rudo cari. Kita kembali masa lalu Amo. Kita lihat Jinki sepatu itu bereaksi terhadap Amo. Paman itu bertanya-tanya kenapa itu bisa bereaksi terhadap Amo. Seharusnya Jinki terikat dengan penggunanya. Amo berkomentar berarti sepatu ini bukan milik paman. Sepatu ini menutupi lubang hati Amo. Jadi ini kenapa Amo ingin sepatu ini menjadi miliknya. Paman itu mulai menarik sepatu itu dan mengatakan jangan mencuri benda milik orang lain. Amo terlihat semakin marah. Dia mengatakan kalau sepatu sekarang menjadi miliknya sekarang. Dan Amo mulai berteriak keras. Dia sangat marah karena pamannya sangat memaksanya untuk memberikan sepatunya. Orang juga terlihat mulai geram. Dia langsung menendang Amo dan menyakiti Amo. Tanpa sengaja orang itu malah terjatuh dari lantai atas bangunan tersebut. Amo tertawa dan sedih bercampur menjadi satu. Tapi setelah dia mencium bau sepatu itu, dia tersenyum dan sejak itu Amo akan mencari cinta orang-orang di padang pasir. Kemudian beberapa bulan yang lalu, malaikat itu datang kembali. Kemudian Ryo bertanya bagaimana cara mereka turun dan naik ke atas. Amo mengatakan kalau mereka menggunakan sayap. Enjin juga bertanya kenapa mereka kembali. Amo menjawab mungkin sekitar 1 bulan yang lalu. Enjin menyadari bahwa kalau itu waktu yang sama ketika Rudo jatuh ke sini. Sementara Amo mulai menggambar topeng dari salah satu malaikat yang Amo sebut. Rudo sadar kalau wajah topengnya sama seperti seseorang yang membunuh Rekto menggunakan topeng yang sama.
Rudo menatap tajam. Dia berkata dalam hatinya, tidak sangka kalau orang itu datang ke sini dan berjanji akan buat mereka minta maaf di depan kuburan Recto. Kemudian Amo berbicara tentang sepatu yang sama seperti sarung tangan Rudo. Amo menjelaskan berkat Zinki ini telah memenuhi ruang kosong itu, atau yang dimaksud Amo adalah hatinya yang kosong. Dia telah mendapatkannya kembali emosi manusia yang seharusnya ada. Tapi setelah dia mendapatkan itu, Amo baru sadar apa yang telah dilakukan oleh pamannya kepadanya. Dan menjadi sindiran itu sangat kesepian. Amo mulai menangis. Amo ingin dibutuhkan seseorang meninggalkan tempat ini sendirian membuatnya takut. Oleh karena itu, Amo menunggu seseorang untuk datang dan mencoba berbicara dengan mereka. Lalu Amo meminta maaf juga dan mengatakan, kita hanya menggunakan tangan kita untuk menyakiti orang-orang. Oleh karena itu, dunia ini tidak akan berubah. Kemudian Rudo mengatakan untuk mempengaruhi orang-orang, ayo kita ulurkan tangan pada orang-orang lain bersama-sama. Aku tidak tahu caranya bagaimana, tapi kita cari tahu sama-sama. Amo mulai tersenyum. Setelah itu Rudo dan lainnya pergi sementara Amo ingin tinggal di sini sebentar lagi. Di perjalanan pulang Engine bahas tentang malaikat itu, bagaimana mereka melewati batasan itu, dan juga tentang sepatu milik Amo yang sama seperti milik Rudo. Rio berkomentar apakah seri ini yang dimaksud vandals itu. Namun di saat Amo mulai menutup pintu di tempat itu, tiba-tiba ada seseorang yang misterius merebut sepatunya dengan paksa. Dan ternyata orang itu adalah Jabar. Dia telah mengambil sepatu Amo dengan paksa dan kita tidak tahu keadaan Amo sekarang. Di dalam perjalanan, Engine berkomentar kenapa harus dia yang menyetir. Berkomentar karena jika selain kau mereka akan tidur. Engine berkata, terutama Grace berkendara akan berbahaya meskipun kita jatuh ke jurang, tidak akan ada seorang pun yang memperdulikannya. Kita lihat, mata Engine, Grace dan lainnya mulai mengantuk, tapi setelah mereka melewati jalan yang bergelombang, tiba-tiba semuanya kembali segar. Lalu Engine berkomentar setelah mereka menjejakkan kakinya di zona terlarang, seharusnya mereka datang ke dokter untuk diperiksa. Dan benar, mereka datang ke dokter wanita yang stres itu. Terlihat dia sedang merawat pasiennya. Di sini juga kita perlihatkan foto dia saat masih muda bersama dokter lainnya. Nama dokter ini adalah Alice Stilza. Rudo langsung sadar nama belakang Stilza, dan benar dia adalah nenek dari August, si pembuat masker. Jadi Aisyah, August, dan Alice adalah keluarga. Kemudian August dan Aisyah akan pergi, tapi sebelum itu ia mengingatkan untuk hati-hati karena ada sebuah bayangan akan jatuh di sini segera. Rudo bertanya-tanya apa maksudnya, dan yang dimaksud bayangan itu adalah sampah-sampah yang berjatuhan dari langit. Banyak orang yang mati gara-gara terkena sampah-sampah ini, dan oleh karena itu banyak orang yang semakin benci orang-orang langit. Rio penasaran bagaimana Rudo dan malaikat yang dimaksud Amo melewati batasan atau turun dan ke atas langit. Rudo mencoba mengingat sesuatu sebelum dia terjatuh ke sini. Dia melihat sesuatu yang tidak bisa dia ingat. Kemudian Shimio menghubungi Engine untuk mengatakan kepadanya jika kembali ke markas untuk lewat pintu belakang saja. Karena markas ada pengganggu dan kita lihat di depan markas ada beberapa orang yang ingin mencoba menyerang markas janitor. Pada akhirnya Engine dan lainnya masuk dari pintu belakang. Rudo bertanya-tanya apa yang terjadi. Engine melanjutkan kalau ada hama dan mereka menyebutnya perampok. Para perampok itu membawa senjata yang lengkap dan mereka mulai menyerang markas dengan bazooka. Jadi mereka menyerang markas janitor untuk menangkap orang langit Rudo. Mereka sudah tahu kalau ada orang langit di sini dan mereka akan membuat lubang di markas janitor. Kita lihat para perampok itu sedang berbicara dengan Shimio. Melalui speaker. Shimio tidak menyangka bahwa mereka mendapatkan informasi tentang orang langit. Dan mereka menyerang markas dari depan. Dalam hati si perampok itu mengatakan, sebenarnya kami adalah umpan dan sudah ada beberapa orang yang mencusup ke dalam. Lalu Shimio mengatakan, lubang seperti apa yang kalian maksud? Dan ternyata tempat yang dibasuhkan oleh mereka tidak hancur sedikit pun. Bahkan para penyusup yang lewat dari belakang tidak bisa menerobos masuk. Dan di sini kita melihat salah satu janitor yang tidak kelihatan wajahnya. Dia mengatakan jika kalian ingin masuk kalian perlu izin. Lagi pula ini adalah tameng terkuat. Kemudian Shimio keluar lalu para perampok itu melancarkan bazooka langsung kepada Shimio. Namun dengan hanya melihat Shimio melihat bazooka itu dengan lambat.
Kemudian dia mengambil bazooka tersebut dan mengembalikannya kepada perampok tersebut sehingga mereka terkena bazookannya sendiri. Bukan hanya itu, di saat para perampok menyerang dengan senjata berat, Semio menghindari semua tembakannya. Semio menjelaskan, jika kalian ingin menyerangku, lain kali harus menggunakan sesuatu yang tidak bisa diprediksi. Lalu Enjin datang menemui Semio. Dan Semio bertanya kepada salah satu perampok tadi, dari mana mereka mendapatkan informasi tentang orang lain. Dan kita lihat, seseorang yang tidak tahu siapa dia berkata, kurasa aku akan bergerak. Kita lihat Rudo terkejut melihat lainnya berpesta lagi. Mereka dengan mudahnya berpesta makan. Padahal mereka baru saja diserang. Kenapa mereka tidak waspada sama sekali? Enjin berkomentar, kita perlu beristirahat. Lalu Grace mengatakan, selama mereka bisa duduk dan makan bersama itu sudah cukup. Dan bisa melakukan apa yang akan terjadi di masa depan. Rudo terkejut bahwa setiap ada serangan, Semio yang mengusir mereka sendiri. Bertanya, jika Semio sekuat itu, kenapa tidak bisa membunuh makhluk buas Abran? Mereka menjelaskan, kekuatan Semio ada pada kacamatanya atau penglihatannya. Ryu melanjutkan, menjadi seorang giver tidak harus menyerang Abran. Jika seorang ingin menggunakan benda berharganya hingga batas maksimal, mereka adalah tipe penyerang. Tapi jika seseorang tidak berkeinginan menyakiti orang lain dan mengamankan benda berharga mereka, itu adalah tipe bertahan. Dan muncullah janitor Timana, salah satu dari mereka adalah bocah pemakan manisan, dan dia yang membuat Rudo marah, sehingga Rudo langsung meluk makanannya dan tidak akan memberikannya lagi. Mereka mulai mengenalkan diri. Pertama, anak yang menggunakan jaket dinosaurus, dia adalah Gueta Heavy Fantasy. Kemudian anak yang satunya adalah Santa. Dan yang terakhir adalah Broad Santa. Enjin memberitahu tentang para perampok tadi. Mereka mendapatkan informasi tentang Rudo dan ada janitor itu dari seseorang yang misterius. Sementara itu, Gueta terus-menerus mendekati Rudo karena penasaran, sehingga Rudo menjauh dari mereka. Pas sengaja, Rudo berbicara dengan seseorang mengenai Vandals dan menceritakan semua tentang pemimpin Vandals yang baru dia akan berusaha mendapatkan apa yang dia inginkan bagaimanapun caranya. Lalu orang itu berkata, mereka itu mencari benda seperti ini dan mengejutkan kalau itu adalah sepatu milik Amo dan orang yang megangnya adalah orang yang misterius tadi. Dia mengaku kalau dia adalah pemimpin Vandals dan di belakang adalah Kuton, salah satu Vandals yang bisa membuat lubang. Rudo melihat ini langsung terpaku. Orang itu langsung megang leher Rudo. Seketika semua janitor di sana menyadari melihat Rudo sehingga mereka secara bersama langsung menyerang itu. Sedangkan Rudo juga menyerang orang itu. Namun orang itu menghindar sedangkan Kuton dari belakang langsung membuka lubang portalnya sehingga orang itu dan Rudo tersedot dan masuk ke dalam lubang itu. Beruntung Enjin berhasil meraih atau megang kaki Rudo sehingga Enjin dan lainnya ikut tersedot ke dalam dan tersisa di bar itu hanyalah Grace. Lalu kita pindah tempat, mereka terlempar ke tempat ini. Bahkan di saat genting seperti ini mereka terlihat santai. Sedangkan Rudo menatap tajam ke depan dan mengatakan kalau telah melakukan sesuatu pada Amo. Dan sekarang Enjin dan lainnya mulai menatap serius. Dan kita melihat sebuah panel yang sangat epic dan dingin. Rudo dan lainnya berhadapan dengan Vandals. Dan sampai di sini dulu untuk videonya. Dan sampai ketemu lagi di review manga Gajah Kuta di chapter selanjutnya. Dan sampai jumpa.